Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kata memiliki kekuatan Setiap kalimat mengalir seperti tinta di atas kertas. dan setiap cerita menunggu untuk dihidupkan. Selamat Selamat datang datang di di Tinta Tinta Kata. Kata. Setetes tinta, sejuta kata. Tempat di mana ide bertemu dengan kata dan cerita mulai bercerita sendiri. Aku Aida. Dan aku Mailiani, teman perjalanan dalam menulis, media, dan komunikasi. Halo semuanya. Di episode spesial kali ini kita akan bahas salah satu hal yang krusial banget dalam penulisan jurnalistik dan konten kreatif, yaitu seni membuat lead menarik pembaca sejak awal. Nah, betul banget. Jadi, lead itu kan ibarat kunci penting ya dalam tulisan jurnalistik. Nah, kalau misalnya lead itu lemah, maka pembaca tuh langsung pasti tutup tab karena udah bosen nih buat baca ke halaman selanjutnya. Bener banget. Nah, hari ini tentunya kita nggak berdua aja. Sudah hadir bersama kita dua narasumber keren yang akan berbagi perspektif dari sisi teori, praktik, dan juga pengalaman. Nah, di sini udah ada dua narasumber keren kita. Yang pertama, Mas Yoga sebagai pakar bahasa dan saat ini juga merangkap sebagai dosen. Dan juga ada Mbak Kansa selaku redaktur di perusahaan media Suara Aksi. Bagaimana kabarnya Mas Yoga dan Mbak Kansa? Baik, Alhamdulillah ya syukur, baik. ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke narasumber pertama kita, yaitu Mas Yoga yang menjadi pakar bahasa dan juga saat ini tengah menjadi dosen ternama di universitas ternama di Indonesia. Halo Mas Yoga, terima kasih sudah mau hadir ke Tinta Kata. Halo. Mas Yoga sebagai dosen dan pakar bahasa pastinya udah berpengalaman banget dalam hal tulis menulis dan Masih sedikit. agak merendah. Dan mungkin boleh dijelasin sedikit singkat aja apa sih yang dimaksud dengan lead dalam berita atau tulisannya tuh? Jadi lead dalam berita itu isinya mengenai garis besarnya tuh berita tersebut tuh menginformasikan apa sih? Nah, Mau gitu tahu aja. nih, kira-kira menurut Mas Yoga ada berapa jenis lead sih di dalam penulisan berita itu? Nah, kalau dari beberapa sumber sih bisa beda-beda ya leadnya itu. Cuman untuk biasanya tuh kalau untuk berita ada lead langsung atau straight lead, terus selalu ada lead naratif dan juga lead deskriptif. Nah, kalau lead langsung itu tuh isinya berisi 5W1H. Nah, tapi di dalam lead biasanya nggak semuanya numpuk di 5W1H, itu nggak numpuk di lead aja. Jadi lead tuh bisa memuat kadang apa, lalu waktunya di mana, apa tempatnya di mana, bagaimana, itu bisa beda-beda tergantung berita yang sedang dibahas. Nah, untuk lead deskriptif itu juga apa ya, menggambarkan berita tersebut juga, cuman itu lebih rinci dan menggambarkan apa yang ada di dalam berita tersebut. Nah, beda dengan lead naratif yang biasanya tuh lebih apa ya, dari segi kalimatnya mungkin ada majas-majas gitu untuk menarik gitu ya, untuk apa, lebih ke bercerita gitu. Tiga ya, jenis bukan- lead penting yang perlu kita pelajari dalam penulisan sebuah berita. ya yang biasanya. Nah, aku juga mau tahu nih, menurut Mas Yoga, apakah sebuah lead itu dapat dibuat menarik meskipun dia ini menggunakan kalimat baku? Bisa aja. Itu tergantung juga penggunaan kalimat seperti apa, penyusunan kalimat seperti apa. Bisa kita menggunakannya majas atau apa namanya, bahasa yang cukup, apa, kata-kata yang provokatif. Jadi lead walaupun baku tetap bisa menarik pembaca untuk membaca keseluruhan berita tersebut. Oke, Wow, sedikit tapi banyak isinya dan menarik. betul Kira-kira sekali. gimana lead itu bisa membuat pembaca tertarik dan terus membaca berita sampai selesai? Jadi lead itu juga tergantung segmennya juga ya, beritanya seperti apa. Misalkan kayak politik, terus mengenai perang, atau cuma berita soft news. Jadi kalau berita seperti politik itu mungkin biasanya kayak apa namanya, di media Tempo gitu kan. Biasanya lead yang mereka sajikan itu cukup provokatif. Jadi membuat pembaca tuh
emang benar nggak sih kayak begini. Jadi pembaca tuh terus penasaran, terus ikutin keseluruhan isi berita tersebut. Nah, kalau yang di soft news juga mungkin ya tadi naratif menggunakan majas gitu. Wah, ini baru pembahasan sebentar aja tapi udah menarik banget ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada narasumber kita yang gak kalah keren, Mbak Kansa selaku redaktur di perusahaan Suara Aksi. Halo Mbak Kansa, apa kabar? Baik, aduh aku seneng banget diundang di Tinta Kata ini. Sebenarnya aku sering loh ngeliat ini di YouTube kan. Wah, Wow. berarti udah Kehormatan cukup ya tahu juga ketemu nih ya. sama Iya betul Mbak sekali. Kansa. Oke Mbak Kansa, sebagai seseorang yang mungkin udah bosen kali ya sama berurusan sama lead kayak gini, tapi bisa ceritain sedikit gak sih pengalamannya Mbak Kansa pertama kali nulis lead di lapangan dan pelajaran apa yang paling berkesan dari situ? Oke, pertama kali nulis lead di lapangan ya, karena pada saat itu kan sebelum saya menjadi redaktur, dulu saya pernah menjadi reporter lapangan dulu. Dan pertama kali saya itu liputan lapangan itu saya ditugaskan di sebuah ada bencana kebakaran di salah satu daerah wilayah Jakarta Barat. Dan pada saat itu saya memang benar-benar baru gitu ya, baru menerima job ini sebagai reporter lapangan. Nah pada saat itu saya memperoleh banyak sekali informasi seperti siapa saja, maksudnya seberapa banyak sih korban yang terdampak, kemudian wilayahnya itu spesifiknya di sebelah mana, kemudian pada pukul berapa kejadian ini berlangsung. Nah dengan banyaknya informasi yang saya peroleh, justru itu menjadi sebuah tantangan untuk saya sendiri. Saya harus memilih informasi mana yang kiranya bisa dimasukkan ke dalam sebuah lead, dijadikan sebuah lead. Karena kan tidak mungkin semua informasi yang saya dapat itu dimasukkan ke dalam satu lead. Karena kalau misalnya kita masukkan semua informasi yang bisa dibilang sebetulnya tidak ada informasi yang sebegitu pentingnya, tapi kita justru masukkan ke dalam lead, justru akan membuat pembaca bosan pada awal membaca gitu. Nah, oleh karena itu di situ saya belajar untuk memasukkan informasi yang paling penting terlebih dahulu ke dalam sebuah lead. Nah, kemudian saya mendapatkan tambahan dari redaktur saya pada saat itu bahwa sebuah lead itu di samping kita memasukkan fakta, kita juga harus menambahkan fakta yang membuat pembaca tahu seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut gitu loh. Dengan banyaknya pengalaman bahkan saya sebagai reporter di lapangan di dalam menulis sebuah berita. Nah, kira-kira ada nggak sih cara Mbak Kansa dalam menyusun sebuah lead di tengah situasi darurat, apalagi waktunya yang terbatas tuh? Itu gimana cara biar si lead ini tetap menarik buat membaca? Oke, tentunya ada, karena pada saat itu saya sempat melihat hal ini, membuat lead ini sebagai suatu hal yang susah gitu loh. Yang pertama saya akan fokus ke informasi intinya. Jadi seputar 5W seperti apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terdampak, di mana kejadiannya, itu saya memasukkannya di lead. Nah, kemudian setelah informasi penting 5W itu, saya susul dengan informasi yang memiliki nilai berita yang lebih tinggi. Contohnya seperti berapa jumlah korban yang terdampak, kemudian berapa total kerugian yang ditimbulkan akibat sebuah kejadian. Itu kan orang-orang cenderung pada ingin tahu gitu ya, tentang kalau misalnya ada suatu kejadian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Menurut Mbak Kansa sendiri, apa aja ciri-ciri lead yang kuat dan apa kesalahan paling umum yang sering dilakuin penulis saat nulis lead? Oke, ciri lead yang kuat itu udah pasti lead yang to the point ya, langsung ke inti dari beritanya itu apa yang mau disampaikan. Kemudian memuat informasi yang penting gitu, seperti yang saya bilang tadi, informasi yang memang dicari oleh pembaca saat melihat sebuah kejadian gitu. Kemudian lead yang kuat itu tentunya adalah di samping dia menyampaikan fakta, dia juga menyajikan terdapat hook di dalam lead itu. Hook itu kayak suatu kalimat yang bisa menggugah rasa penasaran dari pembacanya. Jadi pembaca tuh
setelah membaca itu mereka langsung jadi kayak pengen baca lagi ada apa sih informasi dalamnya gitu. Jadi kayak buat pembaca makin penasaran. Kemudian tadi lead yang kesalahan orang ya. Oke, kesalahan orang-orang dalam membuat lead itu kebalikan dari yang tadi saya bilang, yaitu mereka biasanya kebanyakan dalam membuat lead memasukkan banyak informasi yang sebetulnya tuh nggak benar-benar penting dan ingin diketahui oleh pembaca gitu sih. Sekarang saat ini tepatnya itu kan media udah banyak banget ya, ada media cetak, media daring atau online. Nah kira-kira ada gak sih perbedaan gaya penulisan lead antara media cetak atau media daring, dan kenapa penyesuaiannya itu penting? Oke. Dulu saya melihat semua lead itu sama ya, karena belum digitalisasi itu belum semasif saat ini. Jadi saya melihatnya semua lead itu sama aja, kayak memiliki informasi penting, kemudian juga menggugah rasa penasaran pembaca. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang saya menjadi redaktur. Cepet-cepet naik pangkat. nggak apa-apa. Naik pangkat. Oke. Iya. Karena sekarang saya menjabat sebagai redaktur di salah satu perusahaan media daring. Jadi saya makin kesini saya menyadari bahwa terdapat perbedaan lead antara media cetak dan media daring. Kalau di media cetak, contohnya seperti di koran Kompas itu biasanya kan mereka cenderung menggunakan bahasa yang baku ya, yang kaku, yang dimana biasanya tuh bahasa tersebut digunakan oleh kalangan akademisi, kemudian dosen. Nah, sedangkan kalau di media daring, lead yang digunakan itu cenderung ringkas dan langsung to the point, ke inti dari berita yang ingin disajikan. Karena media daring itu kan cenderung target pasarnya itu menyasar kepada anak-anak muda yang menggunakan media sosial. Jadi saya rasa itu sih perbedaan yang cukup terlihat di zaman sekarang. Perbedaan antara media daring dan cetak gitu. Perbedaannya cukup signifikan ya ternyata. Iya, betul. Oke, semakin kita gali, semakin kita pelajarin, semakin seru. Namun sayang banget saat ini salah satu narasumber kita yaitu Mas Yoga harus pamit dari layar Tinta Kata. Sangat disayangkan sekali ya Mas. Halo Santi, apa kabarnya? Halo, baik. Terima kasih sudah berkenan hadir ke Tinta Kata. Sama-sama, makasih juga nih udah diundang, jadi ketemu aja. Oh, suatu kebetulan banget ya ini ya. Perusahaan media ternyata ya. Anak didikanku. Ampun, lucu sekali. Wow, sangat itu ya. Nah, sebelum kita berbincang makin serius nih soal gimana kamu magang di perusahaannya Mbak Kansa, ya betul? Iya, betul, Ya. betul. Jadi kira-kira pengalaman apa nih yang kamu dapat, serta pelajaran apa yang kamu dapat nih yang paling kamu inget juga selama kamu magang di perusahaan Suara Aksi? Kalau buat pengalaman itu yang paling aku inget banget ya, itu pas hari pertama aku magang, aku langsung dimarahin nih sama Mbak Waduh, Kansa, sama redaktur kenapa tuh? langsung. Karena bikin leadnya itu tuh asal-asalan ya, asal nulis gitu. Karena ya namanya juga anak magang, baru belajar gitu kan ya. Bener sih. Jadi kalau buat hal yang aku pelajarin tuh jadi ngerubah pemikiran aku gitu loh, karena dari awal tuh aku mikirnya kalau lead tuh cuma kalimat pembuka biasa aja, nggak harus serius bikin aja yang ada gitu. Aku kira lead tuh harus isi 5W1H tuh harus dimasukin ke lead, karena menurut aku semuanya penting gitu Penting. ya, iya kan? Karena aku baru awal-awal tuh, jadi itu sih yang aku pelajari banget, kayak oh ternyata lead tuh nggak harus 5W1H dimasukin. oh, Oke, sekarang udah ngerti kan? Iya. Karena saya omelin dulu dia. Harus diomelin dulu. udah skillnya udah semakin bagus gitu ya. Alhamdulillah. Wah, ternyata dimarahin itu nggak apa-apa ya, karena bisa baik juga buat diri sendiri. Betul banget. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang dihadapin Santi saat pertama kali nulis lead, dan gimana cara ngatasinnya? Ada banget tadi itu ya, yang pengalaman aku itu jadi tantangan aku juga pertama kali nulis lead itu, karena dimarahin gitu, kayak bilangnya kata Mbak Kansa gitu, kayak ini terlalu muter-muter nih, bisa nggak sih langsung ke intinya Oh. aja. Yang Tipikal anak penting-penting- magang. Iya, yang penting-penting Anak aja. Dan magang. itu aku bingung kan, jadinya itu tantangan aku banget sih, kayak aduh gimana nih, masa udah hari pertama udah langsung diomelin sama redakturnya gitu. Kaget gitu ya? Kaget banget, kayak aduh masa udah nggak becus gitu kan. Nah
cara aku ngatasinnya sih ya itu ya, aku baca-baca berita, terus habis itu aku latihan nulis, bener-bener aku coba-coba nih, aku lihat gimana sih kesalahan aku gitu. Jadi cara aku ngatasinnya ya gitu sih. Oke. Nah, ada nggak sih cara kamu nih sebagai anak magang dalam menyusun sebuah lead, terkhususnya untuk jenis straight news? Kalau buat aku sendiri ya, buat aku pribadi dari pengalaman yang tadi juga, cara aku bikin lead untuk straight news itu yang pertama aku bakal nentuin dulu nih fokus utama dari berita yang akan aku tulis itu gimana. Jadi aku bakal nulis kejadiannya, kejadian intinya dan juga akibat dari kejadian tersebut. Kayak misal kecelakaan beruntun akibat truk oleng di Jalan Margonda Raya sebabkan 2 motor rusak parah pada Kamis 22 Mei 2025. Beruntung pengendara tidak mengalami luka serius. Nah, dari situ kan pembaca langsung tahu nih inti dari berita tersebut tuh apa, kayak oh ada kecelakaan di Margonda gitu. Terus ada 2 motor yang rusak gitu. Nah, menurut aku itu sih cara aku nulis lead itu. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya. Betul. Betul. Wow, makin seru nih. Kita banyak banget berdua, Ya, banyak banget dapat dapat banyak ilmu pelajaran nih baru hari ini. dan semoga yang dengerin juga pastinya dapat ilmu-ilmu yang udah Betul dibagiin ya. banget. Nah, terakhir nih, boleh kali mungkin dari Mbak Kansa selaku redaktur, dulu kan pernah jadi reporter juga ya, dan mungkin juga dari Santi untuk membagi tips buat para jurnalis muda dalam menulis lead yang menarik dan tentunya efektif. Ada nggak nih tipsnya? Oke. Oke. Ya nggak apa dari saya. Oke. Oke, dari saya buat para jurnalis muda atau para mahasiswa jurnalistik nih yang masih belajar menulis sebuah berita atau lead, perbanyaklah membaca, entah itu membaca buku, tapi saya menyarankan untuk membaca artikel berita setiap hari ya. Minimal setiap hari bacalah 2-3 berita gitu. Oke. Dengan kalian membaca sebuah artikel berita, kalian jadi tahu nih, sudah terpola di kepala kalian kalau oh lead itu biasanya mereka seperti ini, informasi penting itu bagaimana, kemudian cara penyampaiannya itu menggunakan diksi seperti apa gitu. Oke, kalau dari Santi sendiri gimana kira-kira? Berhubung aku juga anak didik ya Mbak Kansa nih, jadi nggak jauh-jauh sih tipsnya dari Mbak Kansa, kayak rajin-rajin baca berita gitu, terus juga sering nulis berita. Jadi abis kalian baca, kalian praktekin nih nulis, misal kalian nulis ulang berita tersebut, kalian inget gimana sih tadi yang kalian baca itu apa aja yang penting, jadi kalian bakal tahu nih, terus kalian bisa bandingin sama lead berita tersebut sama lead yang kalian tulis, seperti itu sih. Betul. Latihan juga teman-teman. Oke, berarti buat teman-teman, berarti jangan lupa untuk baca berita tiap hari ya. Dan latihan Satu nulis lah minimal juga. gitu ya. Betul. Oke, menarik banget ya dan sangat luar biasa diskusi kita kali ini. Betul. Dan terima kasih ya atas kehadirannya Mbak Kansa dan juga Santi di Tinta Kata kali ini. Terima kasih juga karena udah berbagi sedikit pengalaman kalian selama menjadi redaktur dan reporter juga, dan juga mahasiswa magang dalam menulis lead yang baik. Oke, terima kasih juga Tinta Kata. Aduh, aku seneng banget sih diundang di sini. Wow. Hormatan. Berhormat ya buat kita. Bisa ketemu sama anak didikku lagi. Bisa Karena satu kamera nih, bisa satu iya, frame di karena kalau di kantor kita jarang ketemu. Ya Wah, kan? berarti ini suatu momen yang pas dong Betul, untuk ketemunya kalau ya. dimarahin doang. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Kansa dan Santi. Iya. Oke. Oke, tak terasa sudah sampai di ujung episode. Semoga ada yang bisa kamu bawa pulang, entah itu ide baru, semangat nulis lagi, atau cuma senyum kecil pas dengerin. Kalau kamu suka, jangan lupa kamu bagi juga nih ke teman kamu yang suka menulis, media, dan komunikasi. Jangan lupa follow kita ya untuk tahu konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Tinta Kata berikutnya. Setetes tinta, sejuta Sejuta kata. kata.